Episode 5, She-Hulk Attorney at Law. Ini mungkin jadi salah satu episode yang menarik buat ditonton, karena di episode ini kita lagi-lagi dikasih Easter eggs yang nge-reveal kemunculan mutant di MCU dan jadi awal tanda kemunculan Daredevil di series ini. So, gue gak perlu lama-lama lagi intronya ya. Langsung aja kita bahas episode kelima ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Episode 5 ini berjudul Mean, Green, and Straight Poured Into the Jeans. Ini nge-refer ke deskripsi About Me profil She-Hulk di Matcher. Kalau di episode sebelumnya Jen diceritakan membela case hukum dari Superhuman dan Sorcerer, kali ini menceritakan bagaimana Jen harus menjadi terdakwa karena tuntutan yang dikeluarkan Titania. Titania di sini ngesu Jen karena memakai nama She-Hulk tanpa izin, dimana nama She-Hulk ternyata udah dipatenin sama perusahaannya Titania dan digunakan sebagai merek dagang untuk produk skincare-nya dia. Kita tahu dari awal Jen sebenarnya nggak terlalu tertarik jadi Hulk dan dijuluki sebagai She-Hulk. Dia lebih mau dikenal sebagai lawyer anonim yang bernama Jennifer. Tapi ini semua berubah ketika nama She-Hulk jadi nempel banget sama Jen. Bahkan berkat nama She-Hulk ini Jen akhirnya bisa dapat banyak date di aplikasi Matcher. Di awal Jen masih kelihatan denial soal nama She-Hulknya ini. Tapi sejak dia kena kasus ini jadi turning point buat Jen untuk akhirnya menerima identitasnya ini dan memperjuangkan nama She-Hulk buat dia. Awalnya Jen memang gak terlalu peduli sama tuntutannya Titania, tapi karena masifnya iklan dari produk She-Hulk Titania, dari mulai TV, billboard, sampai podcast Pyro Say yang didengerin sama Jen, ini semuanya mengiklankan produk She-Hulk by Titania. Anyway, podcast ini emang podcast beneran yang ngebahas topik tentang hukum ya, si podcast Pyro Say yang didengerin Jen ini. Nah, karena promonya ini Jen jadi sebel dan risih sama nama She-Hulk yang dipakai buat produk skincare. Saking sebelnya ini sampai masuk ke title episode ini ya, dimana title She-Hulk Attorney at Law ini digantikan jadi She-Hulk by Titania yang jadi masalah di episode ini. Nah, title ini juga sebelumnya pernah diganti menjadi She-Hulk Attorney at Hire saat si Jen ini nganggur setelah dipecat dari kantor jaksa wilayah. Nah, sebelum masuk ke pengadilan, Jen dan Nikki meminta langsung si Titania untuk berhenti memakai nama She-Hulk untuk brand kecantikannya. Yang tentunya ini ditolak mentah-mentah sama Titania. Well, buat kalian yang belum tahu karakter Titania, Marvel Studios kali ini ngasih kita barcode baru nih, yang kalau kita scan ngarahin kita ke komik She-Hulk volume 1 isu 10 tahun 2004. Dimana di komik ini kita di-reveal sama origin dari karakter Titania alias Mary McPherson. Dan juga momen pertemuan Titania dengan mantan Champion of Universe Trico Slaters yang memberikan Titania Power Gem untuk mengalahkan She-Hulk. Di komik, Titania awalnya diceritakan sebagai gadis cupu dan lemah bernama Mary McPherson yang sering dibully sama orang-orang sekitarnya. Saat remaja, Mary sangat terinspirasi dengan para superhero dari komik. Dia bermimpi suatu hari nanti bakal punya kekuatan super yang bakal dia gunakan untuk balas dendam ke para pembulinya. Di satu titik, Mary bahkan pernah ngehalu dan ngaku kalau dia adalah Spider-Woman cuma karena punya warna rambut yang sama. Nah, di satu hari di event Battle World, dia dan sahabatnya Marcia ketemu dengan Dr. Doom yang menawarkannya untuk dapat kekuatan super. Dr. Doom bereksperimen dengan menggunakan teknologi alien yang ditenagai dengan badai kosmik. Eksperimen ini berhasil dan membuat mereka menjadi manusia super, di mana Marcia atau yang nantinya dikenal sebagai Volcana mendapatkan tubuh dengan kekuatan energi plasma, sedangkan Mary mendapatkan kekuatan superhuman strength dan durability yang membuat dia akhirnya mengganti namanya menjadi Titania untuk meninggalkan sosok yang lemah sebagai Mary. Nah, Titania menggunakan kekuatannya pertama kali untuk melawan She-Hulk dan akhirnya kalah. Sejak itu Titania jadi dendam sama She-Hulk dan menganggap kalau dia sebagai musuh abadi yang berusaha dia kalahkan bagaimanapun caranya. Nah, kalau di series ini Titania justru digambarkan sebagai seorang manusia super yang jadi influencer sekaligus beauty and fashion icon. Nah, Titania juga punya fanbase-nya sendiri yang bernama Titaniac. Nah, case She-Hulk dan Titania ini jadi concern dari Holden Holloway, foundernya GLK&H, yang menganggap kalau case ini sebagai masalah karena She-Hulk memang awalnya ditunjuk sebagai brand dari divisi Superhuman Law yang ada di firma ini. Dan masalah brand She-Hulk yang dimiliki Titania ini berpotensi merusak citra firma ini. Apalagi ini adalah firma hukum. Masa buat menangin namanya sendiri aja nggak bisa menang? Holloway menunjuk lawyernya yang lain di divisi Superhuman Law bernama Mallory Book untuk menjadi pengacaranya Jen di case ini. Di komik, Mallory Book diceritakan sebagai lawyer hebat dari divisi Superhuman Law di GLK&H yang selalu menang dan gak pernah kalah saat menangani kasus manusia super.
Tapi itu semua berubah ketika Jennifer masuk ke firma itu, di mana Jen menjadi penyebab Mallory gak bisa mempertahankan winning strike-nya sebagai pengacara manusia super ketika dia kalah dengan Jen yang di komik membela Hercules di case melawan villain bernama Constrictor. Sejak saat itu, Mallory jadi dendam sama Jen dan menganggapnya sebagai rival, di mana di beberapa kesempatan dia selalu berusaha menghancurkan hidup dan karirnya She-Hulk sebagai pengacara. Jen kemudian konsultasi sama Mallory. Mallory nanya kenapa nama She-Hulk nggak dipatenin sama Jen. Menurut Jen itu nggak perlu karena beberapa figur superhero kayak Doctor Strange dan Thor aja itu nggak bikin paten dari namanya. Well, yang faktanya dua superhero ini emang make nama asli mereka ya. So ini nggak bisa dijadiin contoh untuk case-nya She-Hulk. Harusnya kalau dia mau jadiin contoh dia bisa ambil Iron Man, War Machine, Black Panther, Captain America, dan masih banyak yang lainnya. Atau emang jangan-jangan nama-nama itu udah dipatenin ya sama mereka ya? Ya mungkin udah dipatenin kali ya, makanya nggak jadi kasus. Oke, lanjut. Dalam ngebela Jen, Mallory sendiri punya strategi kalau mereka harus menggunakan counter shoe untuk case ini, dengan menunjukkan kalau Jen udah menggunakan nama ini dalam kapasitas profesionalnya sebelum nama She-Hulk ini dijadiin paten sama Titania, dan membuktikan kalau Titania sudah mengambil keuntungan dengan mengklaim nama She-Hulk untuk produknya dia. Nah, pengadilan dimulai dan sebelum masuk ke sidang, Titania sempat ngajak Jen dengan manggil dia Shrek. Padahal kan dia bukan Shrek ya, lebih mirip ke Fiona. And anyway, pengadilan ini sendiri di-lead sama judge bernama Early, yang di sini bisa nge-refer ke sosok Shane Early, manajer production dan development di Marvel Studios. Di persidangan ini, Mallory ngasih pembelaan ke Fiona dengan bilang sejak kemunculan pertama Fiona sebagai, maksudnya Jennifer sebagai She-Hulk, publik secara anonim sudah mengidentifikasi dia dengan nama She-Hulk. Dan faktanya, nama She-Hulk ini juga belum pernah tercatat satu kali pun di wacana publik sejak debutnya Jen. Mallory juga nyerang Titania dengan statement kalau Titania sudah memanfaatkan nama baik Jen sebagai She-Hulk dan juga saudaranya Hulk untuk ngejual produk kecantikannya yang gak lolos FDA. Pembelaannya Mallory di-counter sama pengacara Titania yang berstatement kalau Jen baru tertarik sama nama She-Hulk ketika nama itu sudah dijadiin trademark dan bisa menguntungkan. Dimana ini dibuktikan dengan menunjukkan klip berita berisi Jen yang menolak diwawancara sama reporter yang memanggil dia sebagai She-Hulk. Dimana di sini Jen menolak kalau She-Hulk adalah namanya. Tapi ini di-counter lagi sama Mallory dengan klip berita lainnya yang menunjukkan bagaimana Jen mendapatkan nama She-Hulk dari orang random di berita, dan baik Jen suka atau tidak, nama She-Hulk ini akan terus identik dengan dirinya sebagai She-Hulk. Nah, karena dua statement dari Jen ini saling berlawanan di berita, judge akhirnya meminta bukti kalau mungkin Jen pernah menggunakan nama She-Hulk untuk kebutuhan personalnya. Sidang lalu ditunda untuk mempersiapkan saksi-saksi. Di GLKNH, Jen ketemu lagi sama salah satu date-nya dari Matcher bernama Todd yang jadi kliennya Mallory. Nah, kreatif series dari She-Hulk Attorney at Law ini menjelaskan kalau karakter Todd ini adalah versi lain dari Tony Stark sebagai orang kaya yang sering muncul di mana-mana. Nah, ada beberapa rumor yang berspekulasi kalau karakter Todd ini adalah sosok di balik pria bertopeng yang jadi anggota Wrecking Crew yang di episode 3 sempat mencoba mengambil darah She-Hulk tapi gagal. Dimana ini juga diperkuat dengan Todd yang nanya-nanya Jen soal kekuatannya dan menganggap dia sebagai spesimen. Nah, bisa jadi juga kalau Todd ini adalah orang yang mengirim Wrecking Crew untuk mengambil darah She-Hulk di episode itu. Jennifer akhirnya bisa menangin case ini setelah dia menggunakan profile matcher She-Hulk-nya sebagai bukti dan juga menghadirkan para date matcher-nya sebagai saksi untuk membuktikan kalau Jen menggunakan nama She-Hulk dalam kesehariannya termasuk waktu ngedate. Dari sini judge akhirnya memutuskan kalau nama She-Hulk bakal tetap menjadi milik Jennifer, sementara Titania dan perusahaannya harus berhenti menggunakan nama She-Hulk sebagai merek dagang mereka. Titania yang kesal sama Jen akhirnya ngedatengin dia dan bilang kalau ini belum berakhir, yang menandakan kalau episode selanjutnya Titania akan berusaha lagi buat menjatuhkan Jen dengan berbagai cara. Bahkan di sini Titania bilang Jen sebagai hater. Nah, Titania ini memang bakal menjadi villain utamanya Jen. Apalagi dari episode 1 sampai sekarang, sosok Titania selalu dimunculkan baik secara fisik maupun lewat easter eggs dari berita. Dan kalau kita nge-refer ke komiknya, Titania ini emang menjadi salah satu karakter yang menjadi musuh abadinya She-Hulk. So, kita tunggu aja apakah akan terjadi rematch antara Titania melawan She-Hulk. Kalau di trailernya sih ada ya. Nah, karena kasus She-Hulk ini, Jen akhirnya bisa deket sama Mallory yang awalnya dia anggap judes dan eksklusif, dimana Jen sempat menganggap Mallory sebagai teman meskipun si Mallory belum ngakuin itu.
Di komiknya, Mallory Book sendiri pernah diceritakan jadi chairperson dari sebuah perusahaan bernama Four Wall Enterprise yang punya rencana untuk menghancurkan She-Hulk dan membuat She-Hulk versi baru yang bisa mereka kendalikan. Mallory terlibat rencana mereka yang dia mulai dengan menugaskan Jen untuk membela seorang kriminal ahli sihir hitam bernama Arthur Moore. Si Arthur Moore ini ngasih She-Hulk sebuah vision yang menggambarkan kalau dia bakal membunuh anaknya. Ini supaya si mentalnya She-Hulk ini jadi hancur ya. Di kesempatan yang lain, Mallory juga membuat hubungan She-Hulk dengan teman Skrullnya bernama Jacinda ini menjadi rusak, di mana She-Hulk diarahkan untuk mengkhianati temannya sendiri itu. Tapi rencana ini gagal karena at the end She-Hulk kemudian menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Jacinda dari kurungan pemerintah. Nah, dari sinilah Mallory sadar tentang pentingnya persahabatan dan meminta maaf ke She-Hulk soal perbuatan jahatnya selama ini. Dia juga akhirnya berhenti dari perusahaan Fourth Wall Enterprise dan mengcancel semua rencana untuk menghancurkan She-Hulk. Ini juga mungkin bakal diadaptasi di seriesnya dengan menghadirkan Mallory sebagai sosok yang berusaha menjatuhkan Jen. Sampai di satu poin dia menyadari kalau si Jen ini ternyata beneran baik dan mau bersahabat sama Jen. Oke, bagian serunya nih. Di sisi lain, Park meminta bantuan Nikki untuk nemenin dia beli sepatu di Iron Man 3 yang sebelumnya ditis di episode 2. Nah, karena sepatunya ini limited edition, satu customer cuma dibolehin untuk beli satu set sepatu. Makanya Park nyuruh Nikki untuk ikut supaya dia bisa beli satu set sepatu lagi untuk Park yang bakal disimpan di koleksinya. Satu buat dipakai, satu buat dipajang. Park sendiri sebenarnya punya koleksi sepatu limited yang dia dapat dari kenalannya bernama Alonso yang dia juluki sebagai The Drip Broker. Ini agak-agak mirip sama Power Broker ya, tapi versi yang lebih light. Nah, Alonso ini sebenarnya juga bisa nge-refer ke Victoria Alonso, eksekutif produser dari berbagai project Marvel termasuk series She-Hulk Attorney at Law. Nah, si Drip Broker ini punya spesialisasi di bidang fashion, di mana dia bisa mencarikan kebutuhan fashion apapun buat kliennya, termasuk mencari orang yang membuat kostum khusus buat superhuman. Nikki setuju membantu Park dengan syarat Park bakal membawanya ke pembuat kostum ini yang nantinya bakal ngasih Jen pakaian baru. Gak lama setelah itu, pergilah mereka ke sebuah cafe boba. Penjaga kafe boba itu kemudian mengarahkan mereka untuk ketemu dengan si pembuat kostum. Dimana sebelumnya penjaga ini juga sempat nawarin Park untuk beli merchandise imitasi dari Avenger, termasuk palu Thor, shield Captain America, boxer, topi, poster, dan kaos Avenger yang diplesetin jadi Avengers dan Avengers. Dan ini dibeli sama Nikki dan Park supaya mereka bisa diarahin buat ketemu sama si pembuat kostum. Oke, pembuat kostum ini bernama Luke dan dia adalah seorang fashion designer yang punya spesialisasi untuk membuat berbagai kostum superhero. Yang di sini ini agak mengingatkan kita sama sosok Edna, fashion designer yang membuat kostum Mr. Incredible dan keluarganya di film The Incredible. Oke, kalau merefer ke komik Marvel, Luke sebenarnya mirip dengan karakter Big Roni yang diceritakan sebagai fashion designer dan pemilik bisnis kostum battle spandex di Manhattan yang khusus membuat kostum superhero. Nah, si Roni ini dikenal sudah membuat kostum berbagai superhero dari mulai Spider-Woman, Daredevil, Captain Marvel, Spider-Man, dan juga Gwenpool. Singkat cerita, setelah Nikki konsultasi sama Luke dan ngaku kalau kliennya itu Avengers, Nikki kemudian membawa si Jen ini ke tempatnya Luke untuk dapat kostum baru. Luke awalnya sempat nolak dan mau ngusir mereka ketika Jen ini meminta untuk ngebuatin dia bisnis suit untuk pekerjaannya sebagai lawyer. Padahal Luke di sini fokus membuat kostum untuk para superhero. Nikki lalu ngebujuk Luke untuk membuat kostum yang bisa beradaptasi dengan dua tubuh Jen, yaitu form She-Hulk dan manusianya. Nah, ini baru menarik perhatian si Luke yang ngebuat dia menjadi merasa tertantang, apalagi Luke belum pernah bikin kostum superhero untuk Hulk. Makanya Luke akhirnya setuju untuk membuatkan si Jen kostum superhero. In the end, Luke akhirnya berhasil membuat beberapa kostum untuk Jen, dimana dari ekspresinya, satu kostum itu bisa jadi adalah business suit yang bisa menyesuaikan tubuhnya Jen. Sedangkan satunya lagi ini sepertinya adalah kostum superhero-nya Jen, yang nantinya bakal dipakai ketika beraksi sebagai superhero She-Hulk. Di sini tuh sebelumnya juga terlihat ada seorang yang baru keluar pas Jen dan Nikki datang. Yang kelihatan dari jaket dan perawakannya ini sepertinya bakal jadi karakter yang juga bakal muncul di episode berikutnya, si Frogman. Episode ini ditutup dengan memperlihatkan kita helm kuning dari kostum yellow and red suitnya Daredevil yang bakal dipakai sama Matt Murdock di series ini. Dimana kostum ini ternyata dibuat sama Luke dengan permintaan confidential atau dirahasiakan. Yang artinya si Matt Murdock juga nggak mau ada orang yang tahu kalau dia mesen kostum superhero. Nah, scene ini udah ngetis kita kalau Daredevil sepertinya bakal muncul di episode berikutnya, episode 6. Dan bakal teaming up dengan She-Hulk seperti yang kita lihat di trailer. Dimana ini akan menjadi momen pertama
pertama kalinya kita bakal melihat aksi She-Hulk sebagai superhero dan juga aksi vigilante Matt Murdock sebagai Daredevil sejak debutnya di film Spider-Man No Way Home. Nah, seperti biasa, episode ini juga menghadirkan credit scene dengan gambar sketch baru yang diiringi sama lagu Say My Name dari Tove Strike. Gambar sketch pertama ini menunjukkan kita sepupunya si Chet yang di sini berusaha ngejual produk kecantikannya Titania yang awalnya dia kira punya sepupunya si Jen. Nah, karena Titania kalah di pengadilan, ini membuat reputasi produk ini jadi rusak ya. Makanya si C ini akhirnya ngejual produk ini dengan murah dengan embel-embel tanda tangan She-Hulk. Sketch selanjutnya nunjukin kita Holloway yang diam-diam minum produk minuman yang bernama She-Hulk Booty Boost Smoothie yang sempat dimention sama Holloway di scene sebelumnya, dimana Holloway di sini kayaknya percaya kalau minuman ini bisa membantu gedein bokongnya. Dan terakhir, ini yang menarik nih, dimana sketch ini menggambarkan bagaimana si Park menunjukkan koleksi sepatu superhero-nya ke Nikki, dimana beberapa sepatu itu punya corak yang nge-refer ke berbagai superhero seperti Iron Man Mark 42 di film Iron Man 3, Doctor Strange, Ghost Rider, Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Moon Knight, Black Panther, bahkan The Thing. Dan yang paling menarik, ada sepatu yang nge-refer ke karakter mutant. Ada Deadpool, Storm, Cyclops, dan Wolverine. Well, sebelumnya di episode 2 juga kita sudah dikasih Easter eggs ya dari headline berita yang nge-refer ke karakter Wolverine. Dan sekarang kita dikasih lihat lagi dengan Easter eggs dari Deadpool, Storm, dan Cyclops lewat sepatunya Park. So basically, koleksi sepatunya Park ini adalah sepatu yang coraknya terinspirasi dari para superhero yang eksis di MCU seperti Iron Man, Captain America, Captain Marvel, dan lain-lain. Itu artinya dari corak sepatu ini kita bisa mengkonfirmasi nih kalau sosok-sosok yang muncul melalui Easter eggs di sini seperti Deadpool, Storm, dan Cyclops ini bisa jadi eksis di universe MCU sebagai superhero. Cuman belum dikenalin aja. So, ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ya tentang kemunculan dari para mutant. Dan rumornya katanya mutant belum bakal cepat-cepat nongol sih di MCU. Ya kayaknya sih bakal menjadi saga berikutnya setelah Multiverse Saga. Nah, ini juga ngetis kalau mutant sepertinya bakal dibawa ke MCU dengan memperkenalkan karakter-karakternya dulu nih sebagai superhero. Mungkin Wolverine, Deadpool, Storm, dan lain-lain. Sebelum nantinya bakal lanjut dengan mengeksplor origin dari mutant di MCU yang rumornya bakal di-reveal besar-besaran setelah Multiverse Saga yang diganti dengan Mutant Saga. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode 5 She-Hulk Attorney at Law. Kalau kalian mungkin punya pendapat tentang series ini, please komen di kolom komentar di bawah. Atau kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, kalian juga bisa komen di bawah dan menjadikan komen sebagai ruang diskusi. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena gue juga sering bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.